Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Saya adalah calon penggerak angkatan 11 tahun 2024. Adapun tugas saya adalah pada hari ini tugas ruang kolaborasi modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Saya mewakili dari kelompok 2. Adapun fasilitator saya yaitu Ibu Rosdiana dan PP atau pengajar praktek saya yaitu Ibu Elvira Meilinda Rosa. Adapun kelompok saya itu anggotanya kelompok 2. Yang pertama saya sendiri Ibrahim, yang kedua yaitu Ibu Nyayu Fitria Melani, yang ketiga yaitu Ibu Ocha Tresia, yang keempat yaitu Ibu Rani Juliani, dan yang kelima yaitu Bapak Muhammad Santri. Adapun hasil visi berdasarkan hasil diskusi kelompok kami yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul serta berbudi pekerti luhur dengan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang telah kami sepakati kelompok 2 menumbuh kembangkan karakter baik murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kami berharap dengan membuat praktisi perubahan ini dapat memberikan pendidikan dan pengajaran yang membuat perubahan karakter para murid menjadi lebih baik lagi ke depannya. Adapun pendekatan atap, atau kita sering dengan singkat dengan atap adalah A, aset, T, yaitu tantangan, A adalah aksi, P yaitu pembelajaran. Awal inisiatif pembiasaan karakter baik ini dilakukan untuk membiasakan para peserta didik mempunyai karakter yang baik. Karena di era sekarang ini, era digital sekarang ini, karakter-karakter baik para peserta didik kita banyak mulai terkikis. Misalnya kurang peduli dengan keadaan sekitar. Dibuktikan dengan kurangnya mereka menerapkan budaya 5S. 5S itu yaitu senyum ketika bertemu orang lain, itu senyum, lalu memberikan salam, kita sebagai umat Islam ucapan salam itu assalamualaikum, lalu menyapa, sudah itu sopan, kita berbicara dengan sopan, lalu kita mengucap juga dengan santun. Saat ini budaya itu, budaya dengan bertemu dengan orang lain itu sudah mulai berkurang. Jadi kita dengan melaksanakan pembiasaan karakter ini maka membalikan budaya Indonesia itu budaya kita yaitu gotong royong, terkenal dengan negara lain itu gotong royong dan ramah. Jadi kita membalikan dari kebiasaan nenek moyang kita yaitu budaya di Indonesia adalah orang-orang yang baik, sapa dan santun dan saling tolong menolong. Pun dengan inisiatif tadi yaitu pembiasaan karakter, kita menggunakan pendekatan atap yaitu yang pertama yaitu aset. Jadi sumber daya manusia atau semua warga yang ada di sekolah, baik itu guru, tenaga pendidik, kepala sekolah, penjaga sekolah, mereka harus menerapkan karakter pembiasaan itu memberi ketika bertemu dengan siswa, bertemu dengan wali siswa, maka mereka menerapkan budaya 5S itu yaitu memberikan senyum, lalu memberikan ucapan salam, lalu mereka menyapa apa kabar, lalu memberikan lalu berkata yang sopan dan santun. Lalu menyadarkan peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Jadi kita harus
ini istilahnya memberikan penjelasan bahwa tanggung jawab kedepannya bangsa Indonesia adalah tanggung jawab mereka. Jadi kalau mereka belajar dengan sungguh-sungguh, ya, melaksanakan perbuatan yang baik, jadi adalah suatu anugerah ya, untuk kecerahan untuk bangsa Indonesia mempunyai generasi yang gemilang sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar ya, menjadi bangsa yang makmur untuk generasi yang depan. Lalu pemanfaatan sumber teknologi untuk menarik perhatian peserta didik dalam memahami pentingnya pembiasaan karakter baik. Jadi boleh kita kalau ada di sekolah kita ada proyektor, kita menampilkan video proyektor. Kalau tidak ada, kita menggunakan aset atau yang ada di sekolah itu ya. Kita boleh memberikan tugas siswa untuk mencari hikmah atau manfaat karakter atau kebiasaan yang baik ya. Apabila kita melakukan kebiasaan yang baik maka kita akan banyak teman ya. Tidak ada musuh. Kalau kita karakter yang buruk banyak musuh ya. Jadi membiasakan mereka dengan menggunakan teknologi atau aset yang ada di sekolah kita atau membuat karton ya. Jadi kita memanfaatkan yang ada di sekolah kita dengan baik. Yang kedua yaitu T ya. T adalah tantangan. Jadi yang pertama rendahnya kesadaran diri serta didik terhadap perilaku pembiasaan baik. Ya, jadi kalau mereka rendah terhadap perilaku mereka yang baik maka itu sangat besar tantangan bagi kita sebagai pendidik. Bagaimana cara kita menyadari mereka bahwa dengan rendahnya pembiasaan yang baik, perilaku yang baik akan berdampak yang buruk bagi mereka. Bukan hanya mereka dibenci oleh teman-temannya atau orang lain, tetapi juga mereka dibenci oleh Allah Ta'ala. Sehingga kehidupan mereka akan menjadi keadaan yang buruk. Jadi dengan perilaku siswa muda zaman sekarang ini sangat besar tantangan bagi kita. Jadi kita harus menggunakan metode apapun untuk menyadarkan mereka supaya mereka berperilaku yang baik. Yang kedua yaitu karakter pengaruh dari lingkungan sekitar. Ya, jadi dan perilaku yang sekarang ini kan kebanyakan perilaku yang negatif. Ya, karena kebiasaan mereka di media sosial atau budaya-budaya yang buruk sekitar lainnya, apalagi mereka yang berada di daerah-daerah yang memang daerah yang kurang baik ya. Jadi mereka terpengaruh sehingga lingkungan yang ada di tempat mereka mempengaruhi keadaan yang ada di sekolah. Jadi tugas seorang guru memberikan pengaruh yang baik sehingga ketika mereka ada di rumah mereka akan menumbuhkan atau mereka membuat perubahan-perubahan yang baik sehingga bukan mereka ikut dalam sesuatu pengaruh buruk di lingkungan mereka, tetapi mereka membawa pengaruh yang baik di sekolah untuk mereka bawa di lingkungan mereka sehingga lingkungan mereka menjadi lingkungan yang baik. Itu bagaimana caranya, itu adalah tantangan bagi kita para pendidik sehingga peserta didik kita berperilaku yang baik. Yang ketiga yang kurangnya dasar pendidikan agama terhadap peserta didik. Banyak di media sosial pendidikan agama Islam ini mereka anggap bukan sebagai utama, tapi mereka menganggap pelajar-pelajar yang lain itu
pendidikan seperti matematika dan lain itu ya, mereka dianggap itu paling penting, tetapi untuk pendidikan agama kurang sadarnya mereka ketika anak mereka sudah hampir 5 tahun atau 6 tahun, mereka kurang sadarnya bahwa anak mereka itu harus bisa membaca Al-Quran, Iqra, dan mereka juga harus tahu dasar-dasar agama, apa yang diharam, yang mana baik, yang mana buruk berdasarkan agama, tetapi kurangnya kepedulian. Itu menjadi tantangan bagi kita sebagai seorang pendidik, sehingga menimbulkan kesadaran bahwa pendidikan agama Islam itu sangat penting terhadap peserta didik. Selanjutnya atap tadi ya, yang pertama tadi aset, itu tantangan, lalu yang ketiga yaitu aksi. Ya, tadi tentang penggunaan aset yang ada di sekolah, apa saja yang ada di sekolah, tidak di tantangan yang ada di lingkungan sekolah, pengaruhnya, lalu kita membuat aksi. Ya, aksi kita bagaimana berkoordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh warga yang ada di sekolah untuk menumbuh kembangkan pembiasaan baik bagi peserta didik. Jadi kita berkolaborasi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah, lalu dengan kawan-kawan sejawat yang warga di sekolah, bagaimana cara menumbuhkan pembiasaan yang baik bagi peserta didik. Membuat program atau membuat pembiasaan ketika sebelum belajar, bagaimana sikap mereka terhadap guru, hormat kepada guru, memberikan salam, ya, selain berdoa, jadi kebiasaan Islam juga, ya, kebiasaan baca doa sebelum belajar, dan setelah belajar dia membaca doa juga, baca doa kedua orang tua, ya, pilih wali-wali, warhamkumah kama rabbayani shaghira. Jadi membiasakan mereka, lalu memberikan mereka nasihat atau ceramah, kebiasaan yang baik, apa yang akan ditimbulkan ketika melakukan karakter atau kebiasaan yang buruk, dan bagaimana hikmah atau ketika peserta didik itu melakukan kebiasaan yang baik. Lalu menerapkan kebiasaan baik itu di rumah maupun di lingkungan sekolah. Jadi mereka harus menerapkan kebiasaan itu. Jadi membuat program atau membuat laporan siswa bagaimana kebiasaan mereka di rumah, ya, ketika mereka pergi ke sekolah bagaimana sikap mereka itu, apakah mereka memberikan salam dulu, izin, bagaimana ketika mereka juga pulang dari sekolah, bagaimana kebiasaan mereka. Sehingga kita membuat ada informasi bagaimana kalau mereka tidak memberikan salam, kita suruh ya memberikan salam, laporan, kebiasaan mana apabila pelajaran telah kita jelaskan bagaimana perubahan mereka, apakah mereka ada perubahan ketika mereka selama ini mereka tidak memberikan salam atau salim, ya, kepada orang tuanya, mencium tangan ayah dan ibunya ketika kita memberikan pencerahan untuk memberikan salam atau salam orang tua, apakah mereka melaksanakan perintah itu atau tidak, ya. Lalu menerapkan pembelajaran yang penuh nilai karakter, jadi menerapkan pembelajaran yang memenuhi karakter itu karakter kebiasaan, karakter mereka itu sendiri, sehingga karakter itu akan terbekas sehingga mereka menerapkan karakter yang telah kita berikan kepada mereka. Lalu memberikan contoh nyata untuk menumbuhkan kembangkan karakter baik. Ya, jadi yang sesuai dengan profil Pancasila. Jadi kita bukan hanya bisa mengucapkan innahu halayu, ya. Jadi kabura maqtan indahu antaqul wa antaqul. Jadi Allah itu sangat membenci orang yang hanya bisa bicara tetapi mereka tidak menerapkan kebiasaan atau apa yang dia katakan. Jadi kita sebagai umat Islam, sebagai guru juga, kita juga harus memberikan teladan uswah, ketika Nabi Muhammad SAW. Jadi kita juga harus memberikan salam ketika kita bertemu, kita memberikan salam duluan, memberikan senyum pada peserta didik, maka digunakan kata
kabarnya, sehingga ada silaturahmi atau ikatan antara peserta didik dengan guru. Yang terakhir yaitu pendekatan atap. A tadi adalah aset, tidak tadi tantangan, A tadi aksi, selanjutnya P yaitu pembelajaran. Jadi kita tidak melakukan aksi lalu kita akan memberi pembelajaran, membantu peserta didik untuk menumbuh kembangkan karakter baik yang sesuai dengan profil. Nah, jadi kita membuat pembelajaran yang sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya. Jadi bagaimana proses pembelajaran itu, memang proses pembelajaran itu menumbuh kembangkan karakter pendidikan atau peserta didik sesuai dengan profil Pancasila. Selanjutnya, sekolah menciptakan pembelajaran dengan menjunjung nilai positif dengan pembiasaan karakter baik. Jadi kita sebagai guru, apabila ada peserta didik memberi kebiasaan yang baik, maka kita ucapkan dengan sangat bagus. Ya, biasanya kalau siswa itu kalau kita menjunjung mereka akan bangga. Apalagi anak SD ya, sudah paham, apalagi SMP, masa-masa ininya ya, batasnya. Nah, selanjutnya yaitu guru menjadi teladan ya, sama seperti aksi tadi, teladan ya. Jadi kita ini umat Nabi Muhammad ya, memberikan teladan sesuai dengan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita menjadi uswah bagi peserta didik kita, sehingga peserta didik itu akan menumbuh kembangkan karakter baik sesuai dengan Pancasila. Jadi kita selain kita memberi proses pembelajaran, menjelaskan, kita juga harus sesuai tingkah laku kita dengan karakter profil Pancasila atau karakter kebiasaan yang baik. Selanjutnya yaitu prakarsa perubahan Bagja. Bagja itu adalah B itu buat ya, buat pertanyaan ya. Lalu A yaitu ambil ya. Lalu G itu gali, J itu jabarkan, setelah itu atur. Adapun yang pertama itu B itu buat pertanyaan utama. Adapun pertanyaannya yaitu yang pertama adalah apa yang harus dilakukan untuk menumbuh kembangkan karakter baik peserta didik di sekolah sesuai profil Pancasila. Jadi tindakan kita yaitu koordinasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat bagaimana ya menumbuh kembang karakter peserta didik itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi kita harus berkolaborasi dengan warga yang ada di sekolah. Lalu yang kedua yaitu Bagja tadi buat lalu ambil pelajaran. Jadi, pelajaran itu pertanyaannya adalah aktivitas apa yang bisa menumbuh kembangkan karakter baik pada peserta didik sesuai dengan profil Pancasila. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil. Adapun tindakan itu mencari contoh nyata tentang perilaku yang dapat menumbuhkan karakter baik peserta didik sesuai dengan profil Pancasila. Jadi kita memberikan contoh yang nyata perilaku yang menumbuhkan karakter. Jadi kita sebagai pendidik kita harus memberikan contoh atau kita juga menampilkan video siapa yang menjadi model ataupun sesuai untuk diberikan contoh supaya peserta didik kita itu bisa menumbuhkan kembangkan karakter baik. Yang ketiga yaitu gali mimpi. Jadi pertanyaannya, apakah kebiasaan yang baru yang saya bayangkan akan terjadi jika karakter baik peserta didik itu tumbuh sesuai yang kita harapkan. Jadi apa kebiasaan baru yang saya bayangkan? Kebiasaan kita
jadi karakter di peserta didik itu. Jadi itu memberikan dukungan dan penghargaan serta menanamkan rasa tanggung jawab dalam menumbuh kembangkan karakter baik peserta didik sesuai kompetensi. Jadi kita memberikan dukungan pada peserta didik. Apabila melakukan kebaikan, maka kita dukung, memberikan penghargaan. Nah, itu perilaku yang baik, ya, itu yang sudah diharapkan, memberikan supportnya, lalu merespon setiap peserta didik itu menumbuhkan karakter yang sesuai dengan hasil. Jadi kita merespon, kita melihat keadaan mereka, apakah mereka sudah berubah melakukan kebaikan atau tidak. Adapun yang keempat yaitu jabar rencana. Ya, jadi pertanyaannya adalah apa langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk menumbuh kembangkan karakter baik peserta didik sesuai profil. Jadi tindakan atau pendidikan kita itu membuat pembiasaan profil seperti pembacaan Asmaul Husna, sholat duha, pembacaan surat-surat pendek, ya, yang sudah dilakukan. Lalu yang kedua itu membaca doa sebelum belajar, sudah belajar, doa sebelum dan sesudah belajar. Lalu menerapkan budaya 5S, lalu 4 kata ajaib, lalu minta tolong, ya, terima kasih, ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan kata ajaib kepada peserta didik. Yang terakhir yaitu prakarsa bagja, yang terakhir yaitu atur eksekusi. Jadi pertanyaannya itu siapa yang akan berperan dalam mengarahkan kebiasaan baik tersebut untuk mengembangkan karakter baik peserta didik sesuai dengan kompetensi. Jadi tindakan itu mengajak semua warga sekolah untuk terus mengontrol peserta didik dalam melakukan kebiasaan baik dilakukan di sekolah maupun di rumah. Jadi kita mengajak semua warga, guru dan lain-lain, juga wali siswa, ya, untuk mengontrol mereka apakah perubahan yang mereka kita jaga sudah berubah ataupun belum. Selanjutnya yang kedua itu berkoordinasi dan kolaborasi dengan kepala sekolah atau siswaan, ya, tentang kebiasaan peserta didik menerapkan karakter kebiasaan yang baik. Lalu yang terakhir yaitu tanya jawab. Silakan kawan-kawan untuk bertanya tentang paparan bagja yang kami paparkan ataupun memberikan apa istilahnya, memberikan penjelasan atau tanggapan, sehingga apa yang kita paparkan ini akan berkontribusi atas dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di Kota Palembang. Terima kasih kepada Ibu Mas Ayu yang memberikan pertanyaan. Apakah yang harus kita lakukan agar kebiasaan baik itu bisa langgeng atau tetap, ya, tetap terbiasa oleh peserta didik. Ya. Adapun jawaban dari kelompok kami yang akan diwakilkan oleh Ibu Fitri itu, agar kebiasaan tersebut bisa langgeng, ya, bisa bertahan lama, maka pertama kali harus dilakukan adalah adanya komitmen bersama yang harus dibentuk di awal pembelajaran. Ya, jadi kita harus memberi komitmen bersama kepada peserta didik sebelum proses pembelajaran bahwa pembelajaran atau kebiasaan dalam pembelajaran itu harus diterapkan dalam kebiasaan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tugas kita sebagai seorang guru, kita harus selalu mengingatkan para peserta didik untuk melakukan kebiasaan baik. Jadi kita juga harus memberikan ingatan kepada
peserta didik untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik dimanapun saja. Dan juga kita harus memberikan teladan. Kita juga menerapkan kebiasaan-kebiasaan sehingga mereka melihat kita melaksanakan kebiasaan baik, maka mereka akan juga melakukan kebiasaan-kebiasaan. Dan kebiasaan itu harus kita terapkan dimanapun kita berada, baik itu di lingkungan sekolah, di rumah, dengan bantuan dari orang tua peserta didik ya. Jadi kita bisa mengontrol kebiasaan peserta didik itu apabila di sekolah tapi kalau di rumah itu kita bisa bertanya kepada orang tuanya bagaimana kebiasaan atau tingkah laku anaknya ketika berada di rumah. Adapun pertanyaan itu tambahan dari Pak Santri, harus adanya kerjasama dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah dan juga dengan orang tua agar kebiasaan-kebiasaan ini terus berjalan. Jadi kita juga harus berkolaborasi. Sekarang kan sama teknologi, kita buat grup di sekolah bagaimana kita bisa mengetahui informasi dari tadi itu dari orang tua, bagaimana perilakunya di rumah. Kita bisa japri, menanyakan kebiasaan-kebiasaan di rumah sehingga ada silaturahmi atau hubungan erat antara peserta didik dengan orang tua, timbullah hubungan yang baik sehingga peserta didik itu bisa kita arahkan menjadi peserta didik yang berperilaku atau melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan dari Ibu Mayasari. Apakah ada limit waktu untuk mengukur tercapaian visi yang telah dibuat? Jadi apakah ada limit waktu? Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Ibu Ocha, yaitu limit waktu yang tidak terbatas. Dalam artian kita harus selalu membiasakan kebiasaan tersebut selalu serta berkelanjutan dan berkesinambungan serta terus menerus dengan tujuan akhirnya agar peserta didik lebih terbiasa untuk melakukan kegiatan tersebut tanpa yang harus diingatkan. Jadi ketika kita memberi pelajaran lalu memberikan ingatan lalu kita diamkan saja, apakah proses perubahan yang kita berikan itu mereka terapkan? Apabila mereka tidak menerapkan, maka kita memberikan peringatan sehingga mereka melaksanakan kebiasaan-kebiasaan itu sudah tercermin di diri mereka. Ya, proses pembelajaran yang kita laksanakan telah berhasil. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan paparan dari kelompok kami tentang bakya visi misi sekolah dan guru penggerak dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.